Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul dalam majelis yang biasa kita adakan setiap pekan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menambah ilmu kita, menambah iman kita, dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan jalan bagi kita untuk mendapatkan surganya, sebagaimana janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah, walaupun terasa agak berat, itu menjadi faktor yang akan memudahkan kita untuk bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat, dan kepada semua yang meneruskan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebetulnya sekarang ini pekan kelima, jadi bukan jadwalnya tafsir sebetulnya. Kita sudah koordinasi karena kemarin salah informasi sebetulnya. Kita koordinasi ada dari tim Bun Nabawi yang akan memberikan materi, tapi ternyata sampai sekarang tidak ada kejelasan. Ya, akhirnya kita isi dengan tafsir. Jadi ada salah komunikasi. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur surat Yusuf, yang pada beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas sampai kepada ayat yang ke-14. Kalau kita mereview sedikit tentang apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ketika saudara-saudara Yusuf melobi orang tuanya. Jadi berusaha membujuk orang tuanya agar orang tuanya mau melepaskan Yusuf alaihissalam agar bisa dibawa oleh mereka sesuai dengan keinginan dan strategi yang sudah mereka siapkan. Jadi ini makar yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam. Seperti yang kita katakan sebelumnya, bahwa sifat dengki itu bisa tidak mengenal. Saudara sendiri bisa dimakan kalau sudah sifat dengki merasuk ke dalam diri kita. Nah, saudara-saudaranya Yusuf ini punya sifat dengki. Dia merasa Yusuf lebih dicintai daripada mereka. Kalau begitu dihabisin aja, disikat aja Yusuf,
sehingga cinta dari orang tuanya mereka harapkan berpindah kepada mereka. Jadi ini ikhwafillah rahimakumullah, awal mulanya bermula dari perasaan dengki. Dan kita tahu perseteruan antara Qabil dan Habil juga itu karena sifat dengki. Jadi dengki ini memang luar biasa. Perasaan dengki ini betul-betul merusak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hati-hati terhadap dengki. Sebab dengki itu bisa ya'kul al-hasanat kama ta'kulun nar al-hamr. Dengki itu bisa melahap amal-amal kebaikan kita, sebagaimana api melahap kayu bakar, bisa dihabiskan itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini gambaran tentang perasaan dengki yang dimiliki oleh saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam. Mereka membujuk dengan mengatakan, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Kira-kira, wahai ayah, kenapa kok tidak percaya sama kita? Kita akan menjaga Yusuf kok. Jangan khawatir. Kira-kira semacam itu. Jadi percayakan kepada kita, insyaallah kita akan jaga Yusuf. Wa inna lahu lanasihun. Kita ini tulus sama dia. Jadi kata nasaha menunjukkan ketulusan. Ini pengakuan mereka. Mereka menyembunyikan perasaan yang sebetulnya tersimpan di dalam hati. Jadi ini ungkapan yang keluar dari lisan mereka. Kita tulus, kita akan jaga itu Yusuf alaihissalam. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Udah, biarkan aja besok dia main sama kita. Kita ajak main-main, kita ajak dia untuk melakukan sesuatu, dan kita akan jaga Yusuf baik-baik. Ini katanya mereka. Qala inni la yahzununi. Katanya Ya'qub alaihissalam, sang ayah, aku sebetulnya khawatir. La yahzununi an tadhhabu bihi. Aku khawatir betul kalau kalian membawa Yusuf alaihissalam. Aku akan sedih sekali. Wa akhafu an ya'kulahu dhi'b. Jadi ada dua perasaan sedih yang dirasakan oleh Ya'qub alaihissalam. Yang pertama, kesedihannya karena Nabi Yusuf akan bersama dengan saudara-saudaranya yang sudah diketahui betul wataknya oleh sang ayah. Ini mengkhawatirkan. Ini firasatnya nggak enak ini. Jadi antadhabu bih, itu yang membuat khawatir. Main bersama dengan mereka, mereka yang membawa Yusuf, ini yang membuat khawatir. Jadi mengkhawatirkan apa yang akan dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang kedua juga khawatir karena padang pasir ini sangat buas, liar. Banyak bahaya di padang pasir, terutama serigala yang siap memakan atau memangsa. Jadi ini kekhawatiran yang diungkapkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Wa antum anhu ghafilun. Dan kalian nanti lalai, tidak menjaga baik-baik Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka kembali memberikan hujjahnya. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Wah, kalau sampai ada serigala yang makan Yusuf alaihissalam, maka wa nahnu usbah, sementara kita kelompok yang kuat, kita orang-orang kuat, kita jamaah yang kuat. Ya, wa nahnu usbah. Inna idzal la khasirun. Kalau begitu kita merugi. Sebagian ulama mengatakan meruginya karena kalau mereka tidak berhasil menjaga Nabi Yusuf alaihissalam, apalagi menjaga kambing-kambing yang mereka gembalakan, ini tambah habis. Jadi ini ikhwafillah rahimakumullah, argumen-argumen yang mereka berikan. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Ketika mereka sudah pergi,
Ini disingkat oleh Allah Subhanahu wa taala ceritanya. Jadi ceritanya kira-kira